warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzani Dwi Julianti dari kelas 11 TOI 2. Saya berserta anggota kelompok saya ada Fitri dan Rizky Febrian. Di sini kami akan menjelaskan materi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Matriks memiliki lambang seperti ini. Atau di dalam matriks terdiri dari jenis-jenis matriks, transpose matriks, persamaan matriks, operasi matriks, determinan matriks, dan juga inverse matriks. Di dalam matriks ada yang dinamakan ordo, yaitu ordo matriks. Ordo matriks adalah bilangan atau elemen baris dan banyaknya elemen kolom dari suatu matriks tersebut. Jenis matriks. 1. Matriks baris, yaitu matriks yang terdiri dalam satu baris. Contohnya seperti ini. A sama dengan yang kedua matriks kolom. Matriks kolom yaitu matriks yang terdiri dalam satu kolom. Contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah matriks persegi, yaitu matriks yang memiliki kolom baris dan kolom yang sama. Contohnya seperti ini. Yang keempat, matriks diagonal adalah matriks yang berordo sama di nilai di diagonal utamanya. Tidak bernilai 0, tetapi selain diagonal utamanya pasti bernilai 0. Contohnya seperti ini. Yang kelima adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang berordo sama dan nilai di diagonal utama harus bernilai 1, tetapi selain diagonal utama pasti bernilai 0. Contohnya seperti ini. Yang keenam adalah matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh adalah matriks segitiga, yaitu ada dua jenis, matriks segitiga atas dan bawah. Contoh matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas, elemen-elemen yang di bawah diagonal utama bernilai 0. Contohnya seperti ini. Matriks segitiga bawah. Contohnya elemen-elemen di atas diagonal utama senilainya 0. Contohnya seperti ini. Transpose matriks adalah pertukaran antara baris dan kolom dengan lambang A transpose. Contohnya seperti ini. Contoh soal ini yang berordo 3 kali 3. Dan baris tukarkan menjadi kolom.
Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya akan menjelaskan kesamaan matris, yaitu sistem persamaan matris adalah kumpulan persamaan yang terdiri dan matris koefisien, matris variabel, dan vektor konstanta. Contohnya, ini yang berordo 2 kali 3. Penyelesaian. Nah, untuk menentukannya dari satu ini dengan ini. Jadi sesuai dengan dari tata letaknya. 1 sama dengan D dikurangi 4. Nah, biar ini dipindah luaskan. D sama dengan 1 dikurangi 4 sama dengan 5. Jadi D-nya 5. Setelah itu A-nya di sini sudah diketahui 3, jadi tidak usah. Terus setelah itu kita mencari nilainya lagi. Nah, kalau ini sama ini tidak usah karena sudah bernilai yang sama. Sekarang 7 dengan B ditambah 2. Jadi B-nya 5. Yang C sudah ada nilainya, C bernilai 8. Setelah itu di sini kita disuruh mencari A ditambah B ditambah C ditambah D. Disamakan, di sini nilai A-nya 3 ditambah B-nya di sini bernilai 5. C-nya kita mencari jadi 8 ditambah D-nya 5 sama dengan 3 ditambah 5, 8, 8 tambah 8, 16, 16 tambah 5 menjadi 21. Selanjutnya operasi matris. Operasi matris adalah operasi suatu bentuk matris seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk penjumlahan dan pengurangan hanya bisa dilakukan pada matris yang berodolnya sama. Contohnya, di sini kita tinggal menentukan 2 ini ditambah dengan 6. Jadi kita di sini tulis 2 ditambah 6. 5 ditambah 3. Di sini 3 ditambah 2. Di sini lagi sama ini 2 ditambah 4. 4 ditambah 1. 2 ditambah 7. Setelah ini dijumlahkan. 2 ditambah 6, 8. 5 ditambah 3, 8. 3 ditambah 2, 5. 2 ditambah 4, 6. 4 ditambah 1, 5. 2 ditambah 7, 9. Ini hasilnya. Ini contoh soal penjumlahan. Soal pengurangan. Kayak contoh soal penjumlahan. Bedanya dikurangi 9 dengan 8. 8 dengan 5 dikurangi. 7 dikurangi 5. 5 dikurangi 4. 6 dikurangi 6. 7 dikurangi 2. Setelah itu dikurangi. 9 dikurangi 8, 1. 8 dikurangi 5, 3. 7 dikurangi 5, 2.
5 dikurangi 4, 1. 6 dikurangi 6, 0. 7 dikurangi 2, 5. Ini hasilnya. Contoh dari pengurangan. Contoh soal perkalian matriks. Ini berordo 2 kali 3 karena di sini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Dan ini 3 dikali 2. Barisnya ada 2, ada 1, 2, 3, kolomnya ada 2. Jika perkalian nilai ordo ininya yang tengahnya sama, jadi 3 kali 3 di sininya. Penyelesaiannya kita tulis 3, 2, 4. Ini ke sini. Terus 3 dikali 1 kita tulis 3 kali 1 3 ditambah 2 dikali 3 6, 4 dikali 5 20. Setelah itu 3 dikali 2 6 ditambah 2 dikali 4 8 ditambah 4 dikali 6 2, hasilnya 24. Setelah itu 4 dikali 1 4 ditambah 3 dikali 3 hasilnya 9 ditambah 5 dikali 5 25. 4 dikali 2 8. 3 dikali 4 12. 5 kali 6 30. Begini hasilnya. Sekarang dilanjut 3 ditambah 6 ditambah 20 hasilnya 29. 6 ditambah 8 ditambah 24 38. 4 ditambah 9 ditambah 25 38. 8 tambah 12 ditambah 30 50. Ini contoh soal penjumlahan. Ini contoh soal perkalian. Saya Anzani. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinan matriks. Determinan matriks adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat dicari dengan matriks berbentuk persegi. Berikut adalah lambang dari determinan matriks. Determinan matriks ada dua, yaitu ada yang berordo 2 kali 2 dan berordo 3 kali 3. Berikut rumus umum dari determinan matriks ordo 2 kali 2. Ini adalah rumus umum dari determinan matriks ordo 2 kali 2. Sekarang rumus umum dari determinan matriks berordo 3 kali 3. Rumus umumnya adalah berbeda dengan determinan matriks ordo 2 kali 2. Kalau yang ini kita pindahkan dua kolom utama ini, pertama ini kita pindahkan ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, yang ini, dua kolom ini kita pindahkan ke kanan. Tujuannya, karena kan kita mencari yang ordo 3 kali 3. Kalau kita cuman pakai tidak memindahkan ini ke kanan, ini cuma ada satu.
Sementara kalau misalnya ini udah dipindahkan ke kanan, jadi akan ada tiga diagonal utamanya. Ini penyelesaiannya. A dikali E dikali I. Ditambah B dikali F dikali G. Ditambah lagi C dikali D dikali H. Dikurangi C dikali E dikali G. Ditambah A dikali F dikali H. Dan ditambah lagi B dikali D dikali I. Hasilnya adalah nanti dari diagonal ini. Jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Yang pertama, jika matriks A sama dengan 0, maka matriks A disebut sebagai matriks singuler. Singuler adalah hasil yang nilainya adalah 0. Yang kedua ada, jika matriks A bukan sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singuler. Jadi kebalikannya dari matriks yang singuler. Ini contoh soal 1. Tentukan nilai dari determinan 3, 2, 6, 5 adalah. Di sini determinan A sama dengan A, B, C. 3, 5 turunin. 3 kali 5, 15. 6 kali 2, 12. 15 kurangi 12, hasilnya 3. Sekarang, contoh soal nomor 2. Hasil dari 27, 16, 21, 26 ditambah 1, 3, 4, dan 6 adalah, kita jawab. Kita masukkan dulu rumusnya. A, D dikurangi BC ditambah AD dikurangi BC. Kita masukin dari yang ini. AD-nya adalah 27. 27 dikali 26 dikurangi BC-nya adalah 16 dikali 21. BC-nya adalah 16 dikali 21. Ditambah matriks berikutnya. AD-nya adalah 1 dikali 6. Dikurangi BC-nya adalah 3 dikali 4. Hasil dari 27 dikali 26 adalah 702. Dikurangi hasil dari 16 dikali 21 adalah 336. Tambah hasil dari 1 dikali 6 adalah 6. 6 dikurangi 3 dikali 4 adalah 12. Jadi 6 dikurangi 12. 702 dikurangi 336, hasilnya 336. Tambah 6 dikurangi 12, hasilnya adalah min 12. Hasil dari 336 ditambah min 12 adalah 324. Ini adalah hasilnya. Soal ketiga, supaya 217x sama dengan 3, maka nilai x adalah, berarti di sini kita mencari nilai x. Kita masukin lagi rumusnya. Yang determinan 2 kali 2, AD dikurangi BC sama dengan AD-nya adalah 2x. 2x
dikurangi BC-nya adalah 1/7. Terus di bawahnya 2X sama dengan, karena kan ini 3, jadi 3 ini kita turunin, berarti 3X ditambah dengan 1 dikali 7. Terus 2X sama dengan 20. Hasil dari ini dikali ini terus ditambah ini ya. Jadi X sama dengan 20 dibagi 2. X sama dengan 20 dibagi 2 adalah 5. Ini adalah hasilnya. Terakhir, mencari matriks A sama dengan 9, 4, 2, 10, 3, 1, 2, 8, 6. Kita jawab. Kita pindahkan dulu ke bawah. Kita jawab determinan A. Nah, ini ordernya 3x3, jadi kita pindahkan 2 kolom awal ini ke kanan. Penyelesaiannya 9 dikali 3 dikali 6, hasilnya berarti 27, ditambah 4 dikali 1 dikali 2, hasilnya adalah 8, ditambah 2 dikali 10 dikali 8, hasilnya adalah 160, dikurangi 2 dikali 3 dikali 2, hasilnya adalah 12. Terus 9 dikali 1 dikali 8, hasilnya ada 72. Ditambah 4 dikali 10 dikali 6, hasilnya adalah 240. Terus kita jumlahkan yang ini, 27 ditambah 8 ditambah 16, hasilnya adalah 195. Dikurangi 12 ditambah 72 ditambah 240, hasilnya adalah 324. Jadi 195 dikurangi 324, hasilnya adalah min 129. Ini adalah hasilnya. Sebelum masuk ke inverse, kita harus mempelajari dulu tentang minor, konfaktor, dan adjoint. Berikut contoh soalnya. Minor. Kita mencari minor 1, 1. Artinya adalah minor baris ke-1, kolom ke-1. Jadi 5, 1, 4, 2. Kita pindahkan 5, 1, 4, 2. 5 dikali 2 itu 10, 1 dikali 4 itu 4, sama dengan hasilnya adalah 6. Berikutnya minor 1, 2. Itu baris ke-1, kolom ke-2. 2, 1 dan 3, 2. 2, 1, 3, 2. Ya, 2 kali 2 itu 4, dikurangi 1 dikali 3, dikurangi 1 dikali 3 itu 3, sama dengan hasilnya adalah 1. Berikutnya minor 1, 3. Artinya baris ke-1, kolom ke-3. Itu ada 25, 34. Ada 25, 34. Artinya 2 dikali 4, 2 dikali 4 itu adalah 8, dikurangi 5 dikali 2 itu 15, jadi 8 dikurangi 15, hasilnya adalah min 7. Nah, sesudah 1 semua, sekarang tinggal 2, jadi M21, artinya baris kedua, kolom ke-1 ditutup. Jadi 43, 42.
Ini 4 dikali 2 itu 8, dikurangi 3 dikali 4 itu 12. Jadi 8 dikurangi 12 adalah min 4. Berikutnya M2. Jadi baris kedua, kolom kedua ada 1 3 dan 3 2. Sama dengan 1 3 dan 3 2. Hasilnya 1 dikali 2 itu 2, dikurangi 3 dikali 3 itu 9. Hasilnya adalah min 7. Berikutnya ada M23. Artinya baris kedua, kolom ketiga ada 1 4 dan 3 4. Ada baris kedua, kolom ketiga ada 1 4 dan 3 4. Artinya 1 dikali 4 itu 4, dikurangi 4 dikali 3 itu 12. Hasilnya adalah min 8. Nah, sesudah 2, sekarang tinggal 3. Jadi M31 sama dengan baris ketiga, kolom 1 itu ada 43 dan 51. Ya, 4 dikali 1 itu 4, dikurangi 3 dikali 5 itu 15. Hasilnya adalah min 11. Berikutnya ada M32. Baris ketiga, kolom kedua ada 1 3 dan 21. Artinya ada 1 dikali 1 itu 1, dikurangi 3 dikali 2 itu 6. Hasilnya adalah min 5. Terus M33, artinya baris ketiga, kolom ketiga itu ada 1 4 dan 25. Jadi 1 dikali 5 itu 5, dikurangi 4 dikali 2 itu 8. Hasilnya adalah min 3. Berikutnya ada konfaktor. Ini adalah rumus mencari konfaktor ya. Nah, karena tadi sudah diketahui hasilnya dari minor yang sebelumnya kita bahas, kita tinggal pindahkan saja. Jadi 6 di sini, 1, terus di situ min 7, di situ min 4, situnya min 7, min 8, terus min 11, terus min 5, dan min 3. Cara menyelesaikannya adalah plus 6 berarti udah tidak ada perubahan ya. Jadi langsung 6. Min 1 berarti min 1. Plus dikali min itu kan min. Jadi tetap di sini min 7. Terus min dikali min itu kan positif. Jadi di sini positif 4. Plus dikali min itu kan min. Berarti di sini min 7 juga. Min dikali min itu positif, jadi di sini positif 8. Plus dikali min adalah min. Jadi di sini tetap min 11. Terus di sini min dikali min itu positif jadi 5. Terus yang ini plus dikali min adalah min. Jadi di sini tetap min 3. Ini adalah hasil dari konfaktornya. Berikutnya ada adjoint matrix. Ini ada rumusnya. Dan ini adalah hasil dari konfaktor yang tadi kita kerjakan. Terus kita tinggal selesaikan. Karena ini mintanya transpose. Rumus transpose kan itu baris dipindahkan menjadi kolom. Jadi baris pertama ini kita pindahkan jadi kolom. Jadi kolom 4, kolom pertama ada 6, 4 dan min 11. Berikutnya ada min 1, min 7 dan 5. Di kolom berikutnya ada min 7, 8 dan min 3. Berikut adalah hasil dari adjoint. Yang terakhir ada inverse matrix. Pengertian inverse matrix adalah matriks adalah matriks baru yang merupakan kebalikan dari matriks awal. Inverse
matriks ada dua, yaitu ada yang berorder 2 kali 2 dan ada yang berorder 3 kali 3. Di sini ada rumus dari inverse berorder 2 kali 2. Rumusnya itu matriks A sama dengan A, B, C, D. Kita ubah ke rumus umumnya, yaitu matriks A sama dengan 1 dibagi det A dikali adjoint A. Maksudnya det A itu determinan A. Jadi sebelum mencari inverse berarti kita harus mencari dulu determinan A dan adjoint A. Determinan A dari matriks order 2 kali 2 itu kan AD dikurangi BC. Sedangkan adjoint dari order 2 kali 2 itu tinggal kita ubah aja. Di sini kan A, D. Kita tukar, D-nya jadi atas, A-nya di bawah, dan ada penambahan min di antara B dan C-nya. Ini adalah rumus dari inverse berorder 2 kali 2. Berikutnya, rumus inverse berorder 3 kali 3. Nah, sama seperti rumus inverse yang berorder 2 kali 2, tetapi beda di cara mencari determinan dan adjointnya. Kalau di sini, kita mencari determinan dengan konfaktor A, yang rumusnya seperti ini. Dan untuk mencari adjointnya, kita mencari adjoint dengan menggunakan minor yang sudah tadi dijelaskan di awal. Selanjutnya ada sifat-sifat inverse. Yang pertama ada, jika kita mencari AB, hasilnya adalah C. Tetapi ketika kita mencari A, rumusnya adalah C dikali B inverse. Sebaliknya, misalnya kita mencari B sama dengan A inverse dikali C. Jadi ini tidak boleh tertukar ya, harus seperti ini. Karena misalnya tertukar, nantinya bakal keliru. Berikutnya adalah A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan 1. Jadi ini tinggal dibalik aja. Kalau yang ini, A inverse dikali per inverse sama dengan A aja. Jadi inverse ketemu inverse, itu inverse-nya hilang. Dan yang terakhir ada AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Ini adalah contoh soalnya. Yang pertama, matriks A 2, 3, 5, 7. Tentukan inverse dari matriks A tersebut. Nah, kita turunkan dulu rumus yang tadi di awal. Kita sudah kita tulis ulang. Tinggal kalian pindah-pindahkan. AD-nya itu berarti 2 dikali 7 ya. 2 dikali 7 itu kan 14. Dan BC-nya itu 3 dikali 5 itu min dikurangi 15. Dan kita juga pindahkan ininya nih. Jadi D-nya itu adalah 7. B-nya itu min 3. 7. Terus C-nya itu adalah min 5. Dan A-nya itu adalah 2. Kita tukar ya. Sudah ini 1 dibagi 14 dikurangi 15 itu kan min 1. Jadi di sini kita tulis min 1. Terus ini juga diturunkan lagi. Nah, sini. Kita tinggal kalikan saja. Min 1 dikali 7 itu hasilnya adalah min 7. Min 1 dikali min 3 hasilnya adalah 3. Min 1 dikali min 5 hasilnya adalah 5. Dan min 1 dikali 2 hasilnya adalah min 2. Ini adalah hasilnya. Nomor 2. Tentukan matriks B 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Tentukan inverse dari matriks B. Nah, kita turunin dulu rumusnya di sini. Nah, setelah itu kita akan mencari determinan B dan adjoint B-nya. Beda dengan cara 2 kali 2, kan ini bagian 3 kali 3. Caranya seperti ini. Untuk mencari determinannya, yang pertama kita harus kita turunin soal yang tadi. Ada 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Nah, terus kita pindahkan 2 kolom ke kanan. Jadi 1, 2, 5, 3, 6, 9. Nah, kita jumlahkan 1 dikali 6 dikali 4
itu hasilnya 24. Ditambah 3 dikali 2 dikali 5 itu hasilnya 30. Ditambah 2 dikali 2 dikali 9 itu hasilnya 36. Dikurangi 2 dikali 6 dikali 5 itu hasilnya 60. Ditambah 1 dikali 2 dikali 9 itu hasilnya 18. Ditambah 3 dikali 2 dikali 4 itu hasilnya adalah 24. Dijumlahkan 24 ditambah 30 ditambah 36 itu hasilnya 90. Dikurangi 60 ditambah 18 ditambah 24 itu hasilnya 102. 90 dikurangi 102 adalah min 12. Jadi determinan B-nya adalah min 12. Setelah itu kita akan mencari adjoinnya. Yang pertama, kita harus mencari transpos konfaktornya dulu, yaitu conv B sama dengan, kita turunkan rumusnya, yaitu plus A min B plus C min D plus E min F plus G min H plus I. Nih, terus kita turunkan ya, menjadi tambah ini minus tambah. Nah, yang pertama itu kan plus A, itu berarti ini tuh dari M11, berarti baris ke-1 kita tutup, kolom ke-1 juga. Jadi di sini ada 6, 2, 9, 4. Oke. Terus yang kedua itu berarti M12, berarti baris ke-1, kolom kedua di sini ada 22, 5, 4. 22, 5, 4. Terus yang ini berarti 1, 3, berarti baris ke-1, kolom ke-3. Berarti di situ ada 2, 6, 5, 9. Terus lanjut ke yang bawah. Di sini kita buat dulu ininya. Ini kebalik ke papa. Terus yang ini berarti 21, berarti baris kedua, kita tutup baris kedua dengan kolom ke-1 di sini ada 32, 9, 4. 32, 9, 4. Terus yang ini ada 22, berarti baris kedua, kolom kedua di sini ada 1, 2 dan 5, 4. 1, 2 dan 5, 4. Oke, terus yang ini 2, 3, berarti baris kedua, kolom ketiga di sini ada 1, 3 dan 5, 9. 9. Oke, kita bikin lagi di sini. Plus, min, plus. Oke, yang terakhir berarti ini 31, berarti baris ketiga, kolom ke-1 di sini ada 32, 62. Terus di sini 32, berarti baris ketiga, kolom kedua di sini ada 1, 2 dan 22. Terus yang terakhir 33, berarti baris ketiga, kolom ke-3. Berarti di situ ada 1, 3 dan 26. Nah, kita jumlahkan semuanya. Ya. 16 dikali 4 itu 24. 20, ini ditandain plus dulu. 24 dikurangi 9, 2 dikali 9 itu 18. Terus min di sini 4 dikali 2 itu 8. Dikurangi 2 dikali 10 itu dikurangi 2 dikali 5 itu 10. Ini plus 9 dikali 2 itu 18. Dikurangi 6 dikali 5 itu 30. Terus yang ini 3 dikali 4 itu 12. Dikurangi 9 dikali 2 itu 18. Plus di sini 1 dikali 4 itu 4. Dikurangi 2 dikali 5 itu 10. Ini min lagi. Terus yang ini 1 dikali 9 itu 9. Dikurangi
3 dikali 5 itu 15. Oke. Yang ini berarti plus lagi. 3 dikali 2 itu 9. 3 dikali 2 itu 6. Dikurangi 6 dikali 2 itu 12. Terus ini min. 1 dikali 2 itu 2. Dikurangi 2 dikali 2 itu 4. Terus yang terakhir adalah plus. 6 dikali 1 itu adalah 6. Dikurangi 3 dikali 2 itu adalah 6. Ya. Kita tinggal jumlahkan semuanya ya. Dan ketika sudah dijumlahkan, hasilnya adalah 6, 2, min 12, 6, min 6, 6, min 6, 2, 0. Nah, terus kita ubah deh jadi adjoin B. Sama dengan adjoin B itu sama dengan transpose ya. Jadi baris menjadi kolom. Berarti baris pertama ini menjadi kolom jadi 6, 2, min 12. Terus baris kedua jadi kolom kedua 6, min 6, 6. Yang ketiga ini juga jadi, yang ketiga baris ini juga jadi kolom min 6, 2, 0. Nah, ini adalah hasilnya. Kembali ke sini. Nah, sudah diketahui kan tadi determinan B-nya adalah min 12. Dan adjoin B-nya itu tadi yang tadi 6, 6, min 6, 2, min 6, 2, min 12, 6, dan 0. Nah, kita tinggal jumlahkan saja. 1 per min 12 dikali 6 hasilnya adalah min 1/2. 1 per min 12 dikali 6 juga hasilnya sama, min 1/2. 1 per min 12 dikali min 6 hasilnya adalah 1/2. 1 per 12 dikali 2 adalah min 1/6. 1 per 12 dikali min 6 adalah 1/2. 1 per min 12 dikali 2 adalah min 1/6. 1 per 12 dikali min 12 hasilnya adalah 1. 1 per min 12 dikali 6 hasilnya adalah min 1/2. Dan yang terakhir 1 per min 12 dikali 0 hasilnya adalah 0. Ini adalah hasil akhirnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.